akidah akhlak. Mari kita awali pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah akhlak bab 3, yaitu akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak yang baik, Bu. Pintar. Terus ada lagi? Akhlak yang disukai banyak orang, yang disukai Allah. Contoh dari akhlak terpuji. Sabar. Oke, terus. Membantu, saling membantu. Oke, terus. Terus tawakal kepada Allah. Sabar, saling membantu, tawakal kepada Allah itu merupakan bagian dari akhlak terpuji. Oke, materi yang akan Bu Guru bahas yaitu mengenai ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan bersyukur. Yang pertama, ikhtiar. Pengertian dari ikhtiar adalah ikhtiar, ya, akhlak terpuji. Ada ikhtiar, ada tawakal, ada qanaah, ada sabar, ada syukur. Nah, untuk kali ini kita akan bahas ikhtiar. Pengertian. Pengertian ikhtiar yaitu menurut bahasa ya, pengertiannya memilih. Bisa juga diartikan berusaha. Kita sebagai manusia harusnya menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita manusia yang lemah, manusia yang harus berusaha setiap ada segala sesuatunya. Oleh sebab itu, maka kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya. Jadi kita sebagai hamba Allah itu harus merendah kepada Allah. Saya harus berikhtiar kepada Allah. Saya harus percaya kepada Allah bahwa Allah maha segalanya. Allah akan memberikan segalanya kepada kita. Paham? Paham. Ikhtiar adalah berusaha. Contoh nih, misal ikhtiar kan berusaha. Contoh, kita mau ujian. Nah, ujian, belajar deh. Belajar sampai sekolahan, dibagi kertasnya, loh, nomor ini nggak bisa jawab, bisa nomor 3 nggak bisa jawab. Terus tanya teman, nomor 3 apa? Habis tanya teman, dapat deh jawabannya. Habis dapat jawabannya, terus kita dapat nilai, ya nggak? Ya. Nilai, misalnya 70. Nah, yang jadi pertanyaan, yang ikhtiar yang mana? Yang belajar di rumah, apa yang cari jawaban di temennya? Belajar di rumah. Nah, Dua-duanya berikhtiar. Yang satu berikhtiar mencari jawaban, Bu. sebenarnya ikhtiar semua ya. Iya. Ya. Aslinya ikhtiar semua karena sama-sama usaha. Tidak terpuji, Bu. Bedanya adalah anak terpuji sama
harus dihindari. Tapi kayaknya sulit dihindari ya. Anak zaman sekarang, oke. Nah, itu ikhtiar. Bentuk-bentuk ikhtiar. Yang pertama seperti contoh tadi ya. Contoh tadi tuh ikhtiar belajar di rumah gitu ya. Nah, di sini ada cerita ya, di bukunya Bu Guru ada cerita. Ada sebuah cerita ya. Ini bentuk-bentuk ikhtiar. Kita bacakan ya. Seorang siswa madrasah sanawiyah belum bisa membaca huruf hijaiyah. Ketika dia diminta untuk membaca Al-Quran oleh guru BTA, dia tidak mampu dan menjadi bahan tertawaan teman-temannya karena dia nggak bisa baca tulis Al-Quran. Terus dia disuruh sama gurunya nggak bisa, terus dia diketawain sama teman-temannya. Tetapi dia seorang siswa yang tidak pernah patah semangat. Maka agar tidak dipermalukan lagi, ia masuk diniyah. Diniyah itu sekolah sore. Meskipun tempatnya cukup jauh dan berusaha dengan sungguh-sungguh belajar kepada guru ngajinya. Akhirnya dia mampu membaca Al-Quran dengan baik dan rutin hingga mampu khatam beberapa kali. Itu bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiarnya yang mana? Berangkat ke dunia untuk belajar. Itu bentuk ikhtiarnya ya. Walaupun jauh. Nah, walaupun jauh. Itu bentuk ikhtiarnya. Dia walaupun nggak bisa, terus dia nggak minder, nggak berkecil hati, dia malah berusaha berikhtiar. Berikhtiarnya dengan cara apa? Dengan cara dia belajar di diniyah, di sekolah diniyah. Sekolah diniyah itu ngaji sore itu loh, sekolah diniyah. Di sekolah diniyah dia belajar walaupun jauh, dia sepedaan jauh, terus ngaji yang tekun. Habis itu dia bisa dari ikhtiar itu dia dapat hasil apa? Pintar baca Al-Quran. Gitu ya. Kemudian dampak positif dari ikhtiar, siapa yang bisa sebutkan? Dampak positif. Lebih bisa menghargai arti perjuangan. Pinter. Nah, dampak positif ya tadi yang disebutkan Mbak Dini, lebih bisa menghargai arti perjuangan, termasuk ya. Contoh lain dari dampak positif berikhtiar yaitu adanya rasa percaya diri. Kalau kita udah berusaha terus kita dapat hasil yang maksimal, kita percaya diri gak? Ya, pasti percaya diri. Kemudian kalau kita terus berikhtiar, terus berusaha, kita pasti terhindar dari rasa malas. Karena kita udah tahu kalau aku berusaha, aku pasti dapat hasil yang lebih baik. Berarti nggak ada tuh malas-malasan itu, nggak ada. Nah, dampak positif yang lain yaitu terhindar dari sifat pesimis. ya, ya Bu. Terhindar dari sifat pesimis. Ya. Pesimis itu apa? Itu rasa tidak percaya diri. Itulah kebalikan dari yang pertama tadi ya. Sebenarnya dampak positif dari ikhtiar itu banyak ya, tapi gak bisa Bu Guru sebutkan satu-satu ya. Kemudian ada yang bertanya? Ada. Ya. Bagaimana? Saya mau bertanya Bu. Oke, Pak. Bagaimana cara kita agar kita itu senantiasa berikhtiar kepada Allah? Senantiasa berikhtiar kepada Iya. Allah. Oke, Terus-terusan. jawab ya, langsung ya. Iya Bu. Agar kita senantiasa berikhtiar kepada Allah, kita itu harus mempunyai rasa percaya diri. Kita tuh harus sadar diri. Contoh kayak tadi cerita tadi, yang anak tadi gak bisa baca Al-Quran. Terus kalau
dia nggak punya rasa percaya diri, dia nggak bakalan mau ngaji diniyah. Paham nggak? Dari cerita tadi, dari awal cerita ya, ada seorang siswa madrasah sanawiyah. Dia tidak bisa membaca Al-Quran. Terus disuruh baca Al-Quran nggak bisa sama bu gurunya. Kalau dia tipe-tipe orang yang gampang down, gampang pesimis, ya, dia tuh gak bakalan ada kemauan buat berikhtiar, gak bakal ada kemauan buat belajar lagi di madrasah diniyah jauh-jauh sana. Gak mungkin ada kemauan itu kalau dia gak punya rasa percaya diri. Karena dia ada rasa percaya diri, oh iya, aku pasti bisa, aku mau belajar di diniyah buat belajar Al-Quran. Dia berikhtiar akhirnya, karena dia punya rasa percaya diri, dia akhirnya berikhtiar. Dan dengan ikhtiar itu dia memperoleh hasil, yaitu Bisa membaca Al-Quran gitu. Jadi kita memang apa sih rasa percaya diri itu? Kita tuh harus memunculkan rasa percaya diri itu sendiri. Kita nggak mungkin bisa memperoleh rasa percaya diri itu dari orang lain, nggak bisa. Kecuali ya emang ada ya beberapa motivasi gitu. Kita cari motivasi kalau kita merasa kita nggak percaya diri banget sih, aku nggak percaya diri banget sih, cari motivasi dari luar nggak apa-apa, supaya menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita. Paham? Dan lagi Ada Bu, saya mau bertanya. Bu, kalau semisal ya Bu, kan kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tapi yang kita ikhtiarkan itu tidak, maksudnya kita itu belum mendapatkan apa yang sudah kita ikhtiarkan gitu Bu. Bagaimana Bu? Ya, misalnya kita udah berikhtiar, giliran udah berikhtiar, tapi kita nggak mendapatkan apa yang kita ikhtiarin. Ya. Kita udah berusaha nggak dapet. Misalnya mau ujian, udah belajar mati-matian, belajar sampai tengah malam, tapi ternyata nilainya masih min. Itu kita harus sabar. Sebenarnya selain berikhtiar, kita juga harus tawakal. Kan nyambung kan? Sebenarnya kita tuh nggak ikhtiar aja. Kalau kita berikhtiar, berarti kita harus tawakal. Kita harus percaya, bersandar diri sama Allah. Setelah kita berikhtiar, kita udah usaha. Emang kewajiban kita sebagai umat manusia itu berikhtiar. Tapi kita juga harus bertawakal, yaitu mengembalikan semuanya kepada Allah. Semua keputusan ada di Allah. Misalnya kita udah berusaha pengen mendapatkan A, ternyata kita mendapatkan B, terus kita kecewa. Itu karena kita nggak tawakal. Cuma kalau aku berikhtiar, aku mau mendapatkan A, tapi itu terserah Allah. Aku percaya sama Allah. Kalau Allah mempercayai saya akan mendapatkan A. Tapi kalau Allah tidak mempercayai saya, Allah memberikan hal lain yang lebih dibutuhkan oleh saya akan mendapat B. Begitu. Ya. Terus bertawakal. Setelah bertawakal, terus kok memang beneran hasilnya nggak yang kita mau, misalnya, kita harus qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa yang diberikan Allah. Oh, berarti Allah lebih mengerti kebutuhan kita daripada apa yang kita inginkan. Kadang keinginan kita bukan kebutuhan kita. Paham gak? Allah lebih mengerti kebutuhan kita, bukan diri kita sendiri. Misalnya kita menginginkan A, tapi sebenarnya itu kita butuhnya B, cuma kita nggak menyadari itu. Maka Allah memberi B ke kita. Setelah ikhtiar, terus tawakal, terus kita qanaah, menerima. Oh, berarti ini yang terbaik buat saya, buat kita. Setelah qanaah, kita sabar menerima apa yang kita peroleh. Nyambung kan? Ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar. Setelah sabar, kita bersyukur. Iya.
Iya, Jadi kita juga harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Lah, pintar, tepat sekali. Ada lagi? Oke. Tadi ya, dampak positif berikhtiar ya, udah ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membiasakan diri berikhtiar. Tadi udah ada yang bertanya ya, biasakan diri berikhtiar. Kita bacakan ya materinya. Kita tentu mempunyai banyak sekali kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Maka kita harus berusaha keras mendapatkan kebutuhan tersebut. Usaha keras tersebut harus didukung oleh sikap-sikap, antara lain selalu bersemangat, tidak mudah putus asa dalam menghadapi setiap problem. Terus selanjutnya, giat dalam belajar, tekun dalam menjalankan semua tugas kita, dan pandai memanfaatkan waktu. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa berikhtiar, selalu berikhtiar kepada Allah itu apa ya? Bukan suatu apa sih? Itu tuh harus dimunculkan dari diri kita sendiri. Kayak bersemangat, kita harus bersemangat untuk berusaha mendapatkan apa yang kita mau. Itu kan dari diri kita sendiri, nggak mungkin dari orang lain. Ya mungkin ada saatnya dimana kita apa sih membutuhkan nasihat, membutuhkan solusi dari orang lain untuk memecahkan masalah kita, untuk kita bisa berusaha segala macam. Itu nggak apa-apa. Kan motivasi ada dua, motivasi dari dalam diri kita sendiri, motivasi dari luar diri kita. Paham? Oke, udah paham semua ya, Nana? Ya Bu, sudah. Nah, untuk mengakhiri pelajaran, guru akan menyimpulkan dari awal ya. Yang pertama, pengertian ikhtiar yaitu memilih atau berusaha mendapatkan apa yang inginkan. Nah ya, ikhtiar penting nggak? Penting sekali. Itu adalah inti dari semua hal yang kita mau. Kalau kita mau A, tapi kita nggak ikhtiar, nggak dapat apa-apa. Mending aja kita ingin A, ikhtiar, dapatnya B, nggak apa-apa. Kita harus tawakal, qanaah dan lain sebagainya. Jadi ya, oke. Bentuk-bentuk ikhtiar banyak ya. Belajar sebelum ujian, ikhtiar. Belajar biar jadi anak yang solehah, ikhtiar. Berusaha menghafal Al-Quran, ikhtiar. Deres ya, ikhtiarnya deres, tambah istiqomah, itu yang terpenting ya. Kemudian dampak positif tadi apa? Yang dari Mbak Dini menumbuhkan rasa percaya ya, diri. Terus terhindar dari sikap pesimis. Ya, terhindar dari sikap pesimis. Terus terhindar dari rasa malas. Terus tadi yang tambahan dari Mbak Dini apa tadi? Lebih menghargai arti perjuangan. Siap. Pintar sekali ya Mbak Dini ya. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran pada kali ini kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, buku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.